Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Sakti dengan NIM F1D1 1818002 program studi teknik pertambangan Universitas Jambi. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses pembentukan batu bara menurut Heckman tahun 1987, basis data dan jenis analisis dalam kualitas batu bara. Langsung saja ke materinya. Nah, sebelum masuk ke materi yang lebih dalam, kita harus mengetahui apa itu yang dimaksud dengan batu bara. Nah, menurut beberapa ahli, batu bara seperti menurut Speckman tahun 1958, batu bara adalah suatu benda padat karbonan yang berkomposisi mineral tertentu. Lalu menurut The International Handbook of Coal Petrography tahun 1963, batu bara adalah batuan sedimen yang mudah terbakar, terbentuk dari sisa-sisa tanaman dari variasi tingkat pengawetan, diikat oleh kompaksi dan terkubur dalam cekungan-cekungan pada kedalaman yang bervariasi dari dangkal hingga dalam. Menurut Tyson tahun 1974, batu bara adalah benda padat yang kompleks, terdiri dari bermacam-macam unsur kimia atau merupakan benda padat organik yang sangat rumit. Selanjutnya, menurut Ahmad Prijono dan kawan-kawan pada tahun 1992, batu bara adalah bahan bakar hidrokarbon padat yang terbentuk dari tumbuhan-tumbuhan dalam lingkungan bebas oksigen dan terkena pengaruh temperatur serta tekanan yang berlangsung sangat lama. Jadi dapat disimpulkan batu bara adalah berupa sedimen organik bahan bakar hidrokarbon padat yang terbentuk dari tumbuhan-tumbuhan yang telah mengalami proses pembusukan secara biokimia, kimia, dan fisika dalam kondisi bebas oksigen yang berlangsung pada tekanan serta temperatur tertentu pada kurun waktu yang sangat lama. Jadi batu bara itu intinya batu bara itu adalah material sedimen organik yang terbentuknya itu akibat adanya tekanan dan perubahan suhu dalam kurun waktu yang lama. Bisa hampir mirip dengan batuan metamorf jadinya, cuman dia tidak meleleh. Selanjutnya, jadi apa sih material dari pembentuk batu bara? Nah, tadi kan kalau sebelum kita membahas tentang bagaimana proses pembentukannya, kita harus tahu dulu apa material pembentuknya. Jadi, menurut Diesel tahun 1981, hampir seluruh pembentuk batu bara berasal dari tumbuhan. Nah, tumbuhannya ada beberapa ini. Nah, tetapi perlu diketahui juga tidak semua batu bara itu berasal dari tumbuhan, cuman lebih dominan dari tumbuhan karena kebanyakan dari tumbuhan tersebut itu banyak menjadi batu bara, sementara untuk yang hewan itu banyak menjadi migas. Nah, seperti itu sih. Nah, jadi menurut Diesel tahun 1981, tumbuhan-tumbuhan pembentuk batu bara ada beberapa jenis pada untuk yang zaman sekarang, yaitu yang pertama alga, yang merupakan tumbuhan bersel tunggal yang berasal dari zaman Precambium hingga Orodivisium. Nah, lanjutnya itu ada Xylophyta yang merupakan turunan dari alga yang berasal dari zaman Silur hingga Devon Tengah. Nah, yang ketiga ada Pteridophyta, yaitu tumbuhan tanpa bunga dan biji yang berasal dari umur Devon atas hingga karbon atas, yang merupakan material utama pembentuk batu bara berumur karbon di Eropa dan Amerika Utara. Nah, jadi untuk batu bara yang berusia karbon pada pada daerah Eropa dan Amerika Utara rata-rata itu dari Pteridophyta. Oh ya, sebelumnya saya ingin memberitahu untuk sebelumnya ini kan tadi ada alga, Xylophyta. Nah, itu tuh untuk jumlah batu baranya sangat kurang, walaupun bisa dibilang
zamannya itu lebih dulu daripada zaman yang meteoroid kita. Karena pada meteoroid kita ini terjadi pembentukan batu bara yang maha dahsyat. Nah, itu tadi banyak di belahan bumi bagian utara. Nah, lanjut kembali ke topik, yaitu tumbuhan yang selanjutnya yaitu Gymnospermae yang merupakan tumbuhan yang heteroseksual dan memiliki biji terbungkus dalam buah. Nah, contohnya itu seperti pinus. Dengan kurun waktu yang mulai dari zaman Permian hingga Kapur Tengah, yang merupakan penyusun utama batu bara Permian seperti di Australia, India, dan Afrika. Jadi batu bara yang berusia Permian di Australia, India, Afrika itu rata-rata ini tadi jenis tumbuhannya yaitu Gymnospermae. Nah, terus tumbuhan yang terakhir yaitu jenisnya yaitu Angiospermae yang merupakan tumbuhan dengan buah menutupi biji, kurang bergetah dibanding Gymnospermae, sehingga secara umum kurang dapat terawetkan, yang berasal dari zaman Kapur atas hingga kini. Nah, jadi untuk Angiospermae ini sebenarnya bisa dibilang untuk kualitas batu bara yang diciptakannya itu atau yang dihasilkannya itu sedikit kurang karena dia tidak memiliki kambium atau sedikit kambiumnya, sehingga ketika pengawetan atau pembentukan batu baranya itu dia menjadi hancur, bukan malah terawetkan. Selanjutnya, bagaimana sih proses pembentukan batu bara? Jadi menurut Ali ada dua jenis teori dalam pembentukan batu bara, yaitu teori in situ dan teori drift. Nah, teori in situ merupakan teori yang menyatakan bahwa batu bara terbentuk dari tumbuhan atau pohon yang berasal dari hutan di mana batu bara tersebut terbentuk. Batu bara yang terbentuk sesuai dengan teori in situ biasanya terjadi di hutan basah dan berawa, sehingga pepohonan di hutan tersebut pada saat mati dan roboh langsung tenggelam di dalam rawa tersebut, dan sisa-sisa tumbuhan tersebut tidak mengalami pembusukan secara sempurna dan akhirnya menjadi fosil tumbuhan yang membentuk sedimen organik. Nah, jadi itu yang disebut teori in situ. Jadi bisa dibilang tumbuhannya ini tidak mengalami transportasi atau diam di tempat. Nah, selanjutnya untuk teori drift. Nah, di teori drift ini, teorinya ini mengatakan bahwa batu bara terbentuk dari tumbuhan atau pohon yang berasal dari hutan yang bukan di tempat di mana batu bara tersebut terbentuk atau ditemukan. Nah, batu bara yang terbentuk sesuai dengan teori drift ini biasanya terjadi di daerah delta-delta yang mempunyai ciri-ciri lapisan batu bara yang tipis, tidak menerus atau splitting, banyak lapisannya, multisim, banyak pengotor atau kandungan abu yang cenderung tinggi. Jadi bisa dibedakan untuk teori in situ dan teori drift ini. Teori in situ menyatakan bahwa batu bara itu materialnya itu tidak terbentuknya tidak mengalami transportasi, sementara yang di drift ini mengalami transportasi. Nah, jadi batu baranya itu untuk kualitasnya lebih bagus di yang in situ karena dia itu tidak tercecer, sementara yang untuk di drift ini tercecer, jadi untuk jumlah dan kualitasnya kurang bagus. Nah, proses pembentukan batu bara terdiri dari dua tahap, yaitu tahap biokimia dan tahap geokimia. Biokimia yang biasa disebut dari penggambutan dan geokimia merupakan tahap pembatubaraan. Jadi tahap biokimia atau penggambutan merupakan tahap di mana sisa-sisa tumbuhan yang telah mati terakumulasi dan tersimpan dalam kondisi bebas oksigen, atau biasa disebut dengan kondisi anaerobik, di daerah berair seperti rawa dengan sistem pengeringan yang buruk dan selalu tergenang air dalam pada kedalaman kisaran 1,5 sampai dengan 10 meter dan mengakibatkan bakteri yang bersifat aerob tidak dapat hidup, membuat proses pembusukan tidak dapat berjalan sempurna. Material pertumbuhan yang busuk ini melepaskan unsur H, N, O, dan C, atau yang bisa disebut dengan hidrogen, natrium, oksigen, dan karbon.
dalam bentuk senyawa CO2, H2O, dan NH3 untuk menjadi humus. Selanjutnya oleh bakteri anaerobik dan fungi diubah menjadi gambut. Nah, jadi itu tadi penyebabnya mengapa dia itu batu bara itu tumbuhannya itu tidak langsung busuk, karena dia itu tadi terendam di dalam air yang menyebabkan bakteri-bakteri itu kan kalau untuk perendaman itu, kalau untuk pembusukan itu kan dibutuhkan juga bakteri aerob atau bakteri yang hidupnya di udara. Jadi tidak bisa kalau seandainya dia mati, dia tidak bisa kalau seandainya dia tenggelam, dia tidak bisa hidup atau bertahan hidup tadi. Nah, selanjutnya masuki tahap geokimia. Nah, tahap pembatubaraan. Jadi tahap geokimia ini merupakan kelanjutan dari tahap biokimia. Jadi geokimia lanjutannya dari biokimia. Nah, di mana terjadi proses kimia dan fisika karena adanya pengaruh pembebanan dari sedimen yang menutupinya, yang menyebabkan perubahan temperatur dan tekanan dalam waktu yang cukup lama terhadap komponen organik dari gambut. Pada tahap ini presentasi karbon akan mengalami peningkatan, sedangkan presentasi hidrogen dan oksigen akan berkurang. Nah, proses ini akan menghasilkan batu bara dalam berbagai tingkatan kematangan seperti lignit, bituminus, antrasit. Nah, itu tadi. Jadi ibaratnya tuh karena dia tertekan material sedimen tadi dengan material sedimen batu gambut tadi itu, dia itu tertekan yang menyebabkan kandungan airnya itu berkurang dan juga malah menambah jumlah karbon atau jumlah karbonnya itu tadi. Nah, selanjutnya yaitu ada gambar ini. Nah, kita bisa lihat di gambar ini untuk rawa itu pertamanya ketebalannya hingga 50 meter. Nah, ini. Lalu kelamaan karena ada penimbunan oleh material sedimen baru. Nah, kelamaan yang 50 meter tadi mengalami penekanan atau dipres jadi ketebalan hingga 10 meter. Nah, yang menyebabkan batu bara ini mulai terbentuknya itu tadi menjadi lignit. Nah, akhirnya lama-kelamaan mengalami penimbunan lagi, akhirnya menjadi bituminus hingga antrasit. Nah, ini tadi. Tetapi ini membutuhkan kurun waktu yang cukup lama sekali. Karena proses yang kita ketahui sama-sama, proses dalam sedimentasi itu cukup memakan banyak waktu, karena mulai dari erosinya lagi, mulai dari pengendapannya lagi. Nah, itu tadi. Jadi membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, selanjutnya memasuki klasifikasi batu bara. Secara umum batu bara diklasifikasikan menjadi beberapa jenis menurut para ahli. Jadi yang pertama itu ada gambut atau pit. Golongan ini sebenarnya tidak termasuk jenis batu bara sih aturannya, tetapi merupakan bahan bakar. Hal ini disebabkan karena masih ada merupakan fase awal dari proses pembentukan batu bara. Endapan ini masih memperlihatkan sifat awal dari bahan dasarnya, tumbuh-tumbuhan. Gambut merupakan jenis batu bara peringkat rendah dan memiliki pori-pori dan memiliki kadar air di atas 75%, sehingga nilai kalori yang dihasilkannya cukup rendah. Jadi gambut ini bisa dibilang batu bara, tetapi tidak bisa juga dibilang tidak batu bara karena dia masih berupa kayu-kayu gitu. Tapi kenapa dimasukkan sebagai jenis batu bara? Nah, karena ini tadi kan gambut merupakan proses atau tahap awal dari pembentukan batu bara, makanya dimasukkan sebagai salah satu jenis batu bara klasifikasinya. Nah, yang selanjutnya ini ada lignit atau batu bara muda yang biasa disebut dengan bronko. Jadi golongan ini merupakan batu bara yang sudah memperlihatkan proses selanjutnya dari tahap sebelumnya, yaitu tahap gambut tadi itu kan. Nih, tahap gambut atau pit tadi nih. Jadi proses selanjutnya ini berupa struktur kekar
terbakar dan gejala perlapisan. Apabila dikeringkan, maka gas dan airnya akan keluar. Endapan ini bisa dimanfaatkan secara terbatas, tapi untuk kepentingan yang bersifat sederhana. Karena panas yang dikeluarkan sangat rendah, batu bara muda ini memiliki kandungan karbon dan energi yang masih rendah dengan kadar air, zat volatil, dan mineral organik yang masih tinggi, sehingga pemanfaatannya bagi sumber energi menjadi tidak menguntungkan. Sebagian energi yang dihasilkan dipakai meluapkan air untuk mengurangi energi yang diperoleh. Selanjutnya itu ada jenis batu bara yang jenis subbituminous. Nah, golongan ini memperlihatkan ciri-ciri tertentu, yaitu warna yang kehitaman. Jadi batu bara itu lama-lama itu berubah warnanya semakin hitam ya, dan sudah mengandung lilin. Endapan ini digunakan untuk pemanfaatan pembakaran yang cukup dengan temperatur yang tidak terlalu tinggi, mengandung sedikit karbon dan banyak mengandung air, dan oleh karenanya menjadi sumber panas yang kurang efisien. Nah, tapi karena seiringnya zaman mungkin sudah banyak ditemukan cara-cara menggunakannya agar dapat bermanfaat dengan maksimal. Selanjutnya yaitu ada bituminous. Nah, bituminous ini dicirikan dengan sifat-sifat yang padat, hitam, rapuh atau brittle. Nah, dengan membentuk bongkah-bongkah prismatik, berlapis dan tidak mengeluarkan gas dan air bila dikeringkan. Endapan ini biasanya digunakan antara lain untuk kepentingan transportasi dan industri. Bituminous mengandung 68 hingga 86 unsur karbon di dalamnya dan memiliki unsur air sekitar 8 sampai dengan 10% dari beratnya, dan memiliki kandungan abu dan sulfur yang sangat sedikit. Jadi bituminous ini mulai bisa dikatakan cukup baik atau sedang, karena untuk kandungan karbonnya itu sekitar 68 hingga 86%, jadi cukup tinggi, lebih dari setengah. Selanjutnya yaitu antrasit. Nah, ini dia. Jadi antrasit itu merupakan batu bara yang paling bagus ya. Nah, jadi merupakan ini kan sudah diketahui nih, merupakan kelas batu bara tertinggi dengan warna hitam berkilauan metalik, mengandung antara 86 sampai dengan 98% unsur karbon (C) dengan kadar air kurang dari 8%. Golongan ini berwarna hitam keras, kilap tinggi, dan pencahayaannya memperlihatkan pecahan kokoidal. Pada proses pembakaran memperlihatkan warna biru yang derajat pemanasannya sangat tinggi. Digunakan berbagai macam industri besar yang memerlukan temperatur tinggi. Nah, jadi antrasit ini kualitas batu bara yang paling tinggi. Dia kandungannya aja karbonnya sekitar 86 sampai dengan 98%. Hampir seutuhnya itu kandungan batu baranya itu yaitu karbon. Jadi tidak ada yang lain, mungkin airnya aja kurang dari 8%, jadi itu sangat sedikit untuk airnya. Selanjutnya memasuki materi yang selanjutnya yaitu analisis batu bara. Jadi analisis batu bara dilakukan untuk mengetahui kualitas dari batu bara. Terdapat beberapa analisis pada batu bara, yaitu yang pertama adalah analisis proksimat atau analisis pendekatan. Jadi analisis proksimat ini bertujuan untuk menentukan kadar moisture atau air dalam batu bara. Kadar moisture ini mencakup pula nilai free moisture serta total moisture, as atau abu, volatimeter, zat terbang, dan fixed karbon, karbon tertambat. Lalu ada lagi analisa ultimate analisa elementer. Jadi ultimate analisa atau analisa ultimate atau analisa elementer. Jadi analisa ultimate ini bertujuan untuk menentukan kadar karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sulfur dalam batu bara. Analisis ultimate saat ini sepenuhnya dilakukan dengan alat yang sudah cukup terhubung dengan komputer. Lalu prosedur analisis ultimate ini cukup ringkas,
Cukup dengan memasukkan sampel batu bara ke dalam alat dan hasilnya akan muncul kemudian pada layar komputer. Jadi ini sudah menggunakan teknologi yang cukup bagus, karena kan kalau dulu kan mungkin susah untuk melakukan analisa ini, tapi kan untuk sekarang kan lebih mudah karena materinya alat-alat penunjangnya itu sudah cukup banyak. Selanjutnya yaitu analisa lain-lain. Jadi analisa lain-lain adalah analisa untuk menentukan calorific value atau nilai kalor, total sulfur, as atau susunan kandungan abu, as fusion temperatur atau AVT, yang bisa disebut sebagai dengan titik leleh abu. Terus ada juga hard growth variability index atau HGI dan lain-lainnya. Nah, masuk ke materi selanjutnya, basis data. Basis dalam hasil analisis kimia batu bara merupakan dasar yang dipakai untuk menyatakan nilai dari suatu parameter dan menginterpretasikannya nilai tersebut pada kondisi tertentu. Batu bara. Jadi basis yang sering digunakan itu ada beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Selain itu ada ASRISEF. R yang biasa disingkat dengan AR, adalah suatu analisis didasarkan pada kondisi di mana batu bara diasumsikan sebagai dalam keadaan yang saat diterima. Lalu ada dry base atau ADB, adalah suatu analisa yang dinyatakan pada basis contoh batu bara dengan kandungan air dan pertimbangan dengan atmosfer laboratorium. Terus ada DB atau dry base, adalah suatu analisa yang didasarkan pada kondisi di mana batu bara diasumsikan bebas air total. Selanjutnya ada dry as free atau DAF, adalah suatu analisis yang dinyatakan pada kondisi di mana batu bara diasumsikan sebagai air total dalam kadar abu. Lalu yang terakhir ada dry mineral meter free atau DMMF, adalah suatu analisa yang dinyatakan pada kondisi di mana batu bara diasumsikan bebas air total dan bahan mineral. Selanjutnya yaitu, kita bisa lihat gambar berikut ini, tabel berikut. Apabila kita membahas basis data, mungkin kita akan familiar terhadap data berikut ini. Jadi di sini tadi kan sudah ada nih ARAD, tadi udah dijelasin. Lalu di sini ada lagi nih surface moisture, inherent moisture, as, volentimeter, fixed carbon. Jadi setiap ini ada pengertiannya ya. Jadi mulai dari fixed carbon. Fixed carbon ini adalah jumlah karbon yang tertambat pada batu bara. Selanjutnya yaitu ada volatimeter. Nah, volatimeternya adalah zat terbang atau zat yang terbang atau yang hilang ketika sebelum proses pembakaran. Nah, itu ada dua jenis, ada yang organik dan ada yang mineral. Terus ada juga as atau abu. Lalu ada inherent moisture, adalah kandungan air yang terdapat di dalam pori-pori batu bara. Lalu ada surface moisture, adalah kandungan air yang terdapat di permukaan batu bara. Nah, untuk tadi itu kan ada di sebelahnya nih, ada total moisture. Nah, jadi total air itu jumlah dari surface moisture ditambah inherent moisture. Lalu ada juga mineral meter ini gabungan dari as atau debu dengan volatile meter, tapi yang bagian mineral meter. Nah, jadi itu untuk mineral meter. Nah, kalau pure coal atau batu bara murni itu terdiri atas volatile meter dengan fixed carbon. Nah, untuk presentasinya itu bisa digunakan dengan yang tadi jumlah yang tadi ini, keterangan yang tadi ini. DMF itu apa? Nah, misalnya ini contohnya surface moisture itu dihitung hingga AR. Jadi AR itu menghitung jumlah keseluruhan dari batu bara, kandungan batu bara, dari airnya, debunya, dan keseluruhannya. Terus ada AD itu menghitung keseluruhannya kecuali jumlah air di permukaan. Jadi misal contohnya ini gini, kan kita menimbang di lapangan kita mendapatkan batu bara
seberat 10 kg. Nah, kemudian menjadi 8,5 gram kilogram ketika mencapai di lab atau yang ketika akan diujinya itu. Jadi jumlah berat batu baranya itu berkurang. Nah, itu tadi yang kehilangannya itu yaitu surface moisture. Nah, tapi moisture-nya masih ada. Untuk menghilangkan moisture itu biasanya itu batu bara itu terlebih dahulu digerus, lalu dipanaskan sekitar 100 derajat, hingga menghasilkan as, volatimeter, dan fixed carbon. Jadi ada cara-caranya tersendiri. Nah, untuk perhitungannya ini ada rumus-rumusnya. Nah, formulasi perhitungan basis data. Jadi di sini ada keterangannya ini di bawahnya nih ya. Berat contoh A itu berat contoh di lapangan, B berat contoh di laboratorium, C berat setelah dipanaskan 100 derajat Celcius, D berat abu sisa pembakaran, E berat tanpa zat terbang, F berat fixed karbon dan abu. Jadi contohnya seperti ini. Air total. Untuk menghitung air total, caranya yaitu berat total contoh di lapangan dikurang dengan berat contoh di lapangan yang telah dikurang oleh berat setelah dipanaskan, lalu dibagi kembali dengan berat contoh di lapangan, baru dikali 100. Nah, dalam kondisi AR. Nah, kondisi AR ini tadi kan udah dijelasin nih. Kondisi AR merupakan kondisi di mana suatu analisis didasarkan pada kondisi di mana batu bara diasumsikan sama seperti keadaan diterima. Jadi keadaan diterimanya itu masih diasumsikannya segitu. Nah, contohnya lagi ada abu. Abu ini untuk perhitungannya pada kondisi AR yaitu D yaitu berat abu sisa pembakaran dibagi berat contoh di lapangan. Nah, jadi abu sisa pembakaran dibagi berat keseluruhannya di lapangan, jadi berat awalnya tadi pada kondisi AR. Nah, begitu juga pada yang rumusan yang lainnya. Nah, mungkin sekian penyampaian dari saya. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.